Hai, selamat datang di Yuk Nonton. Siapa di sini yang suka ngikutin Marvel? Kali ini Yuk Nonton mau bahas film Thor Love and Thunder yang dirilis tahun 2022. Disutradarai oleh Taika Waititi dan diproduksi oleh Marvel Studios. Film ini dibintangi oleh Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, dan masih banyak lainnya. Daripada kelamaan, yuk mending langsung ambil posisi ternyaman dan kita bahas filmnya. Diawali dari seorang pria bernama Gor. Ia sedang berjalan di gurun gersang sambil menggendong putrinya bernama Love. Terlihat putrinya sedang sakit. Gor berdoa di tengah gurun kepada dewanya untuk meminta bantuan. Namun sayang, putrinya akhirnya meninggal dalam peluknya. Setelah mengubur putrinya, Gor mendengar suara wanita yang menuntunnya hingga ke oasis. Di sana, Gor menemukan air dan makanan. Ternyata makanan itu milik Dewa Rapu, dewa yang selama ini Gor sembah. Gor juga memberitahu kepada sang dewa bahwa semua warga telah meninggal karena kelaparan dan kehausan. Gor memohon keabadian, namun sang dewa menolaknya sambil melemparkan seorang ksatria yang baru saja ia bunuh. Sang ksatria membawa pedang yang disebut All Black Necrosword, pedang yang dapat membunuh para dewa. Rapu mengolok-olok Gor atas ketidakberdayaannya dan tidak memberikan bantuan apapun. Sakit hati, Gor pun memutuskan untuk berhenti mengikuti Rapu sebagai dewanya. Rapu yang marah mengancam akan membunuh Gor. Di saat bersamaan, Gor mengambil Necrosword dan menusukkannya ke leher Rapu. Seketika, Gor menjadi The God of Butcher alias Dewa Jagal. Gor pun menebas kepala Rapu. Ia bersumpah akan melenyapkan seluruh dewa di alam semesta. Di saat bersamaan, terdengar suara dari Necrosword yang menyeru Gor untuk mencapai Eternity. Di sisi lain, tepatnya di suatu planet bernama Indigar, Korg, sahabat baik Thor, menceritakan kepada sekelompok anak Indigarian tentang Thor Odinson. Korg menyebutkan bahwa Thor dibesarkan dalam pertempuran dan menjadi pahlawan legendaris. Ia menyelamatkan dunia berkali-kali, namun di sisi lain juga telah banyak kehilangan orang di sekitarnya. Di balik penampilannya yang tangguh, Thor rupanya menyimpan banyak rasa sakit. Thor masih merindukan cinta sejatinya, Jane Foster. Kini Thor menghabiskan waktunya untuk bertapa, dan akan bangun jika ada yang berkata, Thor, kami butuh bantuanmu untuk menyelesaikan perang ini. Di saat itu juga, Star-Lord mengatakan hal tersebut. Di saat itu pun, Thor langsung bangun dan mengambil Stormbreaker-nya dan pergi ke medan perang, yaitu di planet Indigar. Musuh mereka berbentuk sesosok burung yang hendak menjajah Pulau Indigar. Dengan Stormbreaker-nya, Thor pun beraksi melawan habis para musuhnya. Sayangnya, Thor tidak sengaja menghancurkan bangunan suci Indigar. Setelahnya, King Yakan, Raja Indigar, menyambut Thor. Tampaknya sang raja senang dan juga sedih. Senang karena Thor berhasil menang melawan para musuh. Dan sedih juga karena Thor menghancurkan Oasis Indigar. Kisah pun berpindah ke bumi, di mana Jane Foster didiagnosa kanker stadium 4. Darcy Lewis, sahabat Jane, kerap menemaninya menjalankan perawatan. Sang dokter, Eric Selvig, juga terus berusaha menyembuhkan penyakit Jane. Namun sayangnya, obat yang diberikan tidak menyembuhkan Jane. Di saat Jane melihat resep obat lebih lanjut, secara tak sengaja ia melihat buku sihir Asgardian dan mengetahui bahwa Mjolnir dapat membuat penggunanya lebih sehat dan kuat. Jane yakin Mjolnir adalah harapannya. Berpindah ke New Asgard di Norwegia. Valkyrie kini sudah menjadi Raja Asgard menggantikan Thor. Rupanya tempat itu sudah menarik para wisatawan. Di saat itu, Jen mengunjungi Museum Asgard, di mana ada pecahan Mjolnir dipajang. Ketika didekati, potongan Mjolnir menunjukkan reaksi dan muncul kilatan guntur. Kembali ke Indigar, Raja Yakan memberikan Thor hadiah berupa dua kambing besar ajaib, bernama Todnesser dan Todgrinter. Di saat Thor dan Guardian of the Galaxy hendak pergi meninggalkan Indigar, terdeteksi sinyal berbahaya bahwa para dewa telah dibunuh. Di tengah itu, tiba-tiba ada panggilan dari Lady Sif yang kelihatannya sedang ada di tengah pertarungan besar. Thor pun mengajak Korg dan kedua kambingnya. Dengan menggunakan kekuatan Stormbreaker,
Mereka menuju ke lokasi Sif berada. Mereka tiba di tempat es dan menemukan Dewa Valigar telah tiada. Thor juga menemukan Sif dalam keadaan yang cukup parah. Sif memberitahu Thor mengenai The God Butcher, mengenai bagaimana para dewa dibunuh, dan target kali ini adalah New Asgard. Gorr kini telah tiba di Asgard. Ia menggunakan bayangan penghancur untuk menyerang desa Asgard. Para pejuang Asgard termasuk Valkyrie melawan para bayangan tersebut. Di tengah sengitnya pertempuran, Thor dan Korg datang membantu. Dengan Stormbreaker-nya, Thor menghancurkan para monster tersebut. Sementara Korg menyelamatkan Sif. Di saat itulah Mjolnir terbang dan menghantam beberapa monster bayangan. Thor juga melihat Mjolnir bisa memecahkan diri dan menyatu kembali. Ketika hendak menyentuh Mjolnirnya, tiba-tiba Jane Foster mengambilnya. Terlihat Jane Foster telah menggunakan pakaian besi. Hal itu tentu saja membuat Thor terkejut. Kisah pun berlanjut dengan kilas balik kisah Jane dan Thor, di mana ketika Thor baru saja bergabung dengan Avengers, ia memulai hubungan serius dengan Jane. Ia juga curhat dengan Mjolnir bahwa ia sangat mencintai Jane, dan meminta Mjolnir untuk menjaga dan melindungi Jane kapanpun dan dimanapun ia berada. Hal itulah yang membuat Mjolnir memiliki tanggung jawab untuk melindungi Jane. Ini juga yang menyebabkan Jane bisa menggunakan Mjolnir dan menjadi The Mighty Thor. Sayangnya, hubungan keduanya harus kandas karena misi kepahlawanan Thor, sedangkan Jane mesti fokus dengan studi sainsnya. Gore yang menemukan Thor pun mulai bertarung bersama, dibantu dengan Jane. Walaupun Gore melakukan teleportasi, tapi Thor mampu mengalahkannya. Gore akhirnya meminta monsternya untuk menangkap anak-anak Asgardian, termasuk anak Heimdall, lalu membuatnya jauh dari bumi. Esok harinya, ketika Thor dan yang lainnya sedang berdiskusi, mereka menerima gambar yang menampilkan putra Heimdall, Axel. Axel mampu melakukan ini karena sebelumnya pernah diajari Heimdall. Ia menunjukkan bahwa anak-anak ditahan di alam bayangan. Mereka pun berencana pergi ke kota Omnipotence, tempat berkumpulnya para dewa di alam semesta. Mereka menggunakan kendaraan dari kapal yang ditarik dua kambing milik Thor. Singkat cerita, mereka tiba di kota Omnipotence. Keempatnya menyamar dan duduk di barisan para dewa. Di saat itu pula Zeus, dewa yang paling berkuasa, muncul. Di hadapan para dewa, Zeus tidak membicarakan kesejahteraan para dewa, dan malah membicarakan pesta pora yang akan diadakan. Valkyrie lalu berkata bahwa para dewa di sini tak akan membantu kita dan lebih baik meminjam kekuatan petir milik Zeus untuk melawan Gorr. Tak disangka percakapan mereka didengar Zeus dan membuat Thor diundang naik ke atas panggung. Di hadapan para dewa, Thor menyampaikan bahwa para dewa telah dihabisi oleh Gorr, si dewa jagal, dan anak-anak Asgard telah diculik juga olehnya. Bukannya membantu, Zeus malah menyindir bahwa dewa yang dibunuh adalah dewa yang lemah. Zeus pun menangkap Thor. Dengan jentikan jari, pakaian Thor pun terlepas hingga membuatnya telanjang. Hal itulah yang membuat Jane, Valkyrie, dan Korg menunjukkan identitas asli mereka. Thor memberitahu para dewa mengenai ancaman yang akan datang. Zeus pun meledeknya dan mengatakan tidak dapat membantu meminjamkan petirnya. Ia juga mengatakan bahwa Gorr tidak akan mampu mencapai Eternity, yaitu makhluk kosmik berwujudan alam semesta yang dapat mengabulkan permohonan siapapun yang mendatanginya. Karena adu bacot gak guna, Thor bersama teman-temannya pun bertarung melawan penjaga Zeus. Zeus menghancurkan tubuh Korg. Hal itu membuat Thor marah. Ketika Zeus melemparkan petirnya ke arah Thor, Thor menangkapnya dan melemparkannya ke arah Zeus hingga membuat Zeus terkapar. Thor menghampiri pecahan tubuh Korg dan mendapati Korg ternyata masih hidup, walaupun hanya tersisa wajahnya saja. Korg pun memanggil dua kambing pembawa kapalnya untuk membawa mereka pergi dari sana. Sementara Valkyrie mengambil petir milik Zeus dan pergi bersama teman-temannya menuju alam bayangan. Dalam perjalanan, terlihat Stormbreaker yang sepertinya iri dengan perhatian yang diberikan Thor kepada Jane dan Mjolnir. Thor dan Jane pun berbicara mengenai masa lalu mereka. Jane juga mengungkapkan bahwa dirinya mengidap kanker stadium 4, tetapi kenyataannya Jane tetap sakit walaupun telah mendapatkan Mjolnirnya. Singkat cerita, mereka pun tiba di alam bayangan yang berwarna hitam putih. Mereka mencari penjara anak-anak. Jane menemukan ukiran Stormbreaker sebagai portal menuju Eternity. Jane menyadari bahwa Gorr akan mengambil Stormbreaker untuk pergi ke sana.
Ia melemparkan Stormbreaker-nya ke luar angkasa. Di saat bersamaan, Gore muncul dan menangkap ketiganya menggunakan akar, yang membuat Fruit Valkyrie terluka. Gore mengancam akan membunuh Jane. Sebelum itu terjadi, Thor mengambil Stormbreaker-nya dan mulai bertarung. Sementara yang lain bertarung melawan monster bayangan. Di tengah pertarungan, Thor dan yang lainnya berkumpul untuk kembali ke Asgard. Namun tiba-tiba Gore merebut Stormbreaker dari tangan Thor. Setibanya di Asgard, Jane langsung dibawa ke rumah sakit, di mana ia mengetahui bahwa penggunaan Mjolnir berkepanjangan malah dapat membunuh Jane lebih cepat. Jane ingin membantu Thor melawan Gore, namun tentu saja Thor menolaknya karena ia ingin Jane tetap hidup. Thor mengambil petir dari tangan Valkyrie dan segera pergi untuk menghadapi Gore. Di sisi lain, Gore membawa anak-anak ke gerbang Eternity. Di sana, Gore menempatkan Stormbreaker untuk membuka gerbang Eternity. Getaran yang kuat menyebabkan kepala sel-sel di sana runtuh dan mengarah ke anak-anak. Dengan tepat waktu, Thor tiba di sana dan menangkap patung tersebut. Gore pun memanggil para monster bayangan, sementara Thor meminta anak-anak untuk mengambil benda apapun yang dapat digunakan sebagai senjata. Thor pun meminjamkan sementara kekuatan petir Zeus kepada anak-anak, sehingga mereka dapat memiliki kekuatan seperti Zeus. Mereka pun melawan monster, sedangkan Thor melawan Gore. Di tengah pertarungan, Gore berhasil membuat Thor melemah. Hal ini membuat Jane dapat merasakan apa yang dirasakan oleh Thor. Ia memutuskan mengorbankan nyawanya dan pergi menolong Thor dan anak-anak. Ketika Gore hendak membunuh Thor, di saat itulah Jane datang membantu. Jane meminta Thor menghentikan Stormbreaker, sementara dirinya bertarung melawan Gore. Setelah berhasil mendapatkan kembali Stormbreaker-nya, Thor berhasil menahan tebasan Necrosword milik Gore. Jane pun mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan Necrosword. Hancurnya Necrosword membuat Gore terlepas dari bisikan gaib dan tersadar dari tujuannya. Di saat bersamaan, gerbang Eternity terbuka dan membuat Gore, Thor, dan Jane masuk ke dalamnya. Sebelum Gore menyampaikan keinginannya di hadapan Eternity, Thor mengatakan bahwa ia tak ingin melawan Gore, melainkan cinta. Thor lebih memilih cinta karena ia ingin menghabiskan saat-saat terakhirnya bersama Jane yang sedang sekarat. Perkataan Thor pun menyadarkan Gore yang sebenarnya juga sedang sekarat karena penggunaan Necrosword. Ia pun menyampaikan keinginannya untuk menghidupkan kembali putrinya Love. Setelah permintaannya terkabul, Thor tetap berada di sisi Jane. Ia membangun kembali cinta mereka hingga akhirnya Jane menjadi serpihan abu emas. Sementara Gore menghabiskan waktunya bersama Love. Sebelum meninggal, Gore menitipkan Love kepada Thor. Setelah kejadian tersebut, Korg mengakhiri ceritanya dan mengatakan bahwa pengorbanan Jane membuat Thor menjadi pahlawan Asgardian. Valkyrie memerintahkan New Asgard untuk menggunakan bantuan Sif melatih anak-anak bela diri. Korg juga mendapatkan tubuhnya kembali dan bertemu teman dari spesiesnya. Sementara Thor hidup bersama Love yang sudah dianggap sebagai putrinya sendiri. Mereka juga pergi bersama untuk menghadapi ancaman di luar sana. Korg menyebut mereka sebagai Love and Thunder. Di sisi lain, Zeus yang ternyata masih hidup berencana untuk balas dendam. Ia menyerahkan tugas ini ke putranya Hercules. Sementara itu, Jane tiba di Oasis yang sangat indah. Ia disambut oleh wajah yang dikenalnya, yaitu Heimdall. Heimdall berkata bahwa ia berada di tanah para dewa, yaitu Valhalla. Dan film pun berakhir. Demikianlah alur cerita Thor Love and Thunder. Semoga kalian terhibur ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya. Pesan yang dapat diambil adalah bucin dapat menyelesaikan masalah. Sekian dari Yuk Nonton, sampai ketemu di video selanjutnya.